Ya, pemirsa, ada sejumlah orang Indonesia yang berkarir di bidang mode di mancanegara. Nah, mereka bermukim, kemudian mereka berbisnis di negara-negara atau di kota-kota besar dunia. Nah, kali ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan dua orang keren yang akan menginspirasi kita semua hari ini. Ya, yang satu di Prancis, yang satunya lagi di Amerika. Seperti apa kisah mereka, seperti apa perjuangan mereka di tengah pandemi ini, kita saksikan di sini di People and Inspiration. Ya, pemirsa, tamu pertama kita adalah seorang desainer asal Indonesia yang bermukim dan menekuni bisnis fashion di Paris. Nah, inilah Mas Heri Bisma. Ya, halo Mas Heri, apa kabar Mas? Kabar baik, terima kasih. Baik, lalu selanjutnya nih Mas Heri. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang fashion brand yang Anda dirikan, Transistor. Ini seperti apa? Transistor sebenarnya didirikan oleh dua orang ya, saya Heri Bisma dan Massimo Polvaram. Jadi ide awalnya itu kita ingin memberikan sesuatu yang baru dengan menabrakkan latar belakang kita yang benar-benar bertolak belakang ya. Walaupun kita berdua dari orang-orang kreatif, tapi Massimo yang lebih dari ilustrator dan saya yang lebih dari komersial, dan dia juga bekerja udah 30 tahun ya untuk di advertising, dan klien-kliennya juga seperti Chanel, seperti Cartier atau Hermes, dan saya latar belakangnya emang benar-benar komersial. Dan saya mulai dari butik multi label shop yang terkenal di Paris namanya Leclerc. Setelah itu 10 tahun saya magang di Comme des Garçons. Kemudian kita berpikir kita pengen memberikan sesuatu yang baru, yang berasal dari kebudayaan kita masing-masing. Massimo dia dari Milan, kelahiran di Milan, dan saya orang Indonesia. Jadi kita pikir kita akan membuat sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang mungkin bisa menarik untuk ditayangkan. Dari situlah Transistor lahir tahun 2017. Ya, terus bagaimana Anda mendapat ide ini ya untuk mendesain scarf dan juga mendirikan Transistor ini ya Mas ya? Nah, ini bisa diceritakan awal-awal mula pendiriannya seperti apa? Ide awal untuk mendesain scarf karena awalnya kita pengen langsung untuk koleksi baju ya, tapi karena kompetitor di sini itu benar-benar berat sekali, apalagi seperti kita semua tahu untuk membuat suatu koleksi gitu ya, untuk prototype gitu ya, itu biayanya mahal sekali. Jadi kita pikir kalau kita menggunakan jalur yang langsung ke koleksi, kita bakalan kita bakalan ketelan sama kompetitor yang lain. Terus kita pikir kita berdua lebih menunjukkan dari segi ilustrasi yang kita bisa bikin, dan kita pikir scarf merupakan tempat yang lebih longgar gitu. Jadi kita berpikir waktu kita mulai hanya Hermes yang mempunyai departemen yang khusus untuk scarf. Sementara merek brand yang lain itu mereka scarf merupakan hanya untuk pelengkap koleksi mereka. Dan kita pikir ya sebaiknya kita mulai dari sini. Ya, Mas Heri, ini mungkin bisa diceritakan ya tentang gaya desain Anda ini sendiri seperti apa, tentang motif batik modern yang menjadi inspirasi Anda sejauh ini bagaimana? Mungkin bisa diceritain. Iya, ya dari yang tadi kita bilang, kita berpikir kalau batik itu merupakan ciri khas budaya Indonesia ya. Tapi selama ini kita melihat perkembangan batik itu hanya untuk pasaran lokal, dan karena saya udah lama bergaul ya di bidang fashion di sini, saya pikir kalau kita menggunakan batik apa adanya seperti yang kita gunakan, itu akan sulit untuk menembus pasaran di sini. Makanya kita menggunakan batik sebagai awal ide dari ya kreasi kita.
karena kita tahu batik juga motif batik klasik itu sudah bertahan lama, berarti itu ada yang masih kita yang bisa diceritakan. Kita selalu memberikan menggunakan kata-kata motif batik. Jadi bukan batik yang merupakan cara prosesinya gitu loh. Berikutnya terkait dengan pemasaran transistor di Prancis dan Eropa. Nah ini bagaimana nih Mas? Nah produk ini dijual di mana saja kira-kira Mas? Iya, kita menggunakan Paris sebagai base-nya kita, karena kita tahu kalau kita memang untuk mau meluncurkan sesuatu di bidang fashion ya, Paris memang benar-benar sumbernya. Jadi semua buyer-buyer atau pembeli-pembeli toko-toko yang terkenal di dunia itu, mereka datangnya ke Paris untuk melihat perkembangan mode dan juga untuk membeli untuk toko-toko mereka. Kemudian bagaimana dengan sambutan masyarakat terhadap karya Anda di sana? Dan waktu kita meluncurkannya di Perancis tahun 2016, kita mendapat sambutan yang hangat ya. Karena untuk yang pertama showroom yang pertama kali kita langsung mendapat sekitar 9 klien butik-butik dari dunia. Kita merasa kalau hasil karya kita itu benar-benar ada tanggapan. Jadi memacu keinginan kita untuk berkreasi lebih dalam lagi. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, dan pemirsa masih bersama dengan desainer asal Indonesia yang saat ini menekuni bisnis fashion di Paris ya, masih dengan Mas Heri Bisma. Ya, Mas Heri, ini bisa diceritakan seperti apa industri fashion di Prancis setelah pandemi ini? Apa sudah mulai bangkitkah atau kembali normal atau PSBB lagi kayak Jakarta sekarang ini, bagaimana Mas? Kondisi sekarang masih berantakan ya, karena kita rencana apa yang kita rencanakan 2 bulan yang lalu ternyata tidak bisa dilakukan. Apalagi di dunia mode ini kita selalu berpikir 1 season sebelumnya. Jadi apa yang kita tayangkan sekarang ini bakalan keluar 6 bulan kemudian. Jadi kita akhirnya ya mau nggak mau ya mesti mengalah dengan keinginan alam ya. Jadi setelah dari tahun 20 untuk men's collection kita masih menggunakan digital, dan untuk Women's Fashion Week di Paris yang tahun 20 ini kita bakal menggunakan digital. Jadi ini berarti koleksi yang akan kita tampilkan untuk 2021 ya. Itu kayaknya masih terganggu. Baik, Mas. Oke. Selanjutnya nih, inovasi apa sih yang Anda lakukan untuk meneruskan bisnis fashion Anda di saat yang menantang seperti sekarang ini ya? Seperti kita ketahui bersama, sekarang kita lagi di masa pandemi COVID-19. Apa yang Anda lakukan? Jadi idenya begini, kita mulai kemarin untuk Men Fashion Week di Paris, showroom minta kita membuat sesuatu yang bisa kita lakukan menghadapi pandemi ini. Jadi kita menggunakan koleksi bandana kita, karena sebagai masker untuk maksudnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang orang-orang lakukan di saat ini. Tapi ya karena kita selalu nggak mau ngikutin tren, makanya kita menggunakan kita mencoba menemukan sesuatu yang baru. Makanya kita dapat dengan ide ini yang kita gunakan kita menggunakan ide Western origami. Jadi kita menggunakan masker bandana yang kita buat untuk masker. Idenya kalau kita bisa lihat dari jauh itu merupakan seperti film-film di Western. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, itu tidak hanya segitiga yang kita gunakan, tapi kita membentuk lagi dengan menggunakan sistem origami dari Jepang untuk memberikan
masker ini jauh menjadi lebih menarik. Selanjutnya mungkin saya pengen tahu nih, awal mula Anda merintis karir di bidang mode seperti apa? Dari mungkin masih di Indonesia sampai akhirnya memutuskan untuk bermukim di Paris saat ini. Saya datang ke Perancis dulu untuk sekolah ya, tapi akhirnya mau nggak mau kan ya kita mesti hidup. Saya memulai karir saya itu waktu itu saya bekerja di toko multi label shop yang terkenal di Paris namanya Leclerc. Kalau pencinta mode di dunia yang suka dengan desainer-desainer yang lebih edgy, mereka pasti kenal toko ini. Dari itulah saya mulai menyukai fashion ya. Dari itulah saya memikir kayaknya banyak yang kita bisa lakukan di bidang ini. Jadi fashion itu banyak macam-macamnya, banyak jalur-jalurnya. Jadi tidak hanya desain, jadi tidak hanya produksi, tapi juga penjualan gitu ya. Jadi saya mulainya dari bidang ini. Baik, Mas Heri, pengen tahu nih, apa tantangan sebagai desainer asal Indonesia di Perancis? Aduh, tantangannya banyak banget ya. Seperti yang tadi kita omongkan bahwa kalau di Paris ini kita banyak saingan. Jadi kita mesti memberikan sesuatu yang berbeda, karena kalau kita lihat kalau kita hanya mengikuti tren, kita bakalan keteter karena kita banyak orang lain yang lebih bisa mengikuti tren yang bisa lebih cepat. Tapi kita mesti mempunyai identitas kita yang sendiri, identitas atau konsep yang lebih jelas. Kalau kita memang benar-benar ingin memasukin jalur, terutama di kancah internasional ini, gitu loh. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Heri sudah berbagi inspirasi, berbagi cerita bagi kita di sini di People and Inspiration. Kita doakan semoga sukses terus dan ditunggu karya-karya selanjutnya di sana. Baik, pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali kali ini dengan narasumber yang gak kalah keren, masih di dunia fashion. Dia adalah seorang model asli Indonesia, namun sekarang sudah berkiprah dan berkarir di Las Vegas. Siapakah dia? Usai jeda ya, tetaplah di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration. Nah, setelah tadi kita berbincang dengan seorang desainer, kali ini saya akan menemui seorang warga Indonesia yang menekuni karir sebagai model ya di Amerika Serikat. Dan sekarang dia bermukim di Las Vegas, dan langsung saja kita akan menyapa ada Mbak Ama Laporta. Apa kabar, Hai. Mbak Ama? Baik, Mas Ando, apa kabar di sana? Kabar juga baik di sini. Ya baik, Mbak Ama, jadi bagaimana kabarnya Las Vegas saat ini? Las Vegas masih pandemik, sama. Sama kita. Di mana-mana sama ya. Dan sekarang masih fall, masih sedikit panas. Baik. Nah, lalu oke, jadi kan Mbak Ama ini sekarang kan sudah berkarir di Las Vegas ya, di Amerika ini sebagai seorang model sudah kurang lebih berapa tahun tadi? 9 tahun. Nah, ini mungkin bisa diceritakan karir Anda selama di sana seperti apa saja kegiatannya? Ya, selama 9 tahun ini sebenarnya saya sebagai model independen. Tapi saya pernah bergabung juga dengan agency yang berpusat di New York. Nah, saat ini karena saat pandemik, jadi tidak semua event kita diselenggarakan di Las Vegas. Nah, tidak diperbolehkan untuk mengadakan event yang melibatkan banyak orang, yang audiens. Jadi kemarin pada saat kita mulai fashion show terpaksa dibatalkan, dan kemudian kita bekerja sama dengan fotografer dan desainer di sini, bekerja sama untuk satu proyek memperagakan desain dari jadi saya kerjasama dengan Oscar Picasso, fotografer di Las Vegas. Oscar Picasso. Okay. Ya, kemudian bekerja sama dengan desainer David Pass. Saya memakai desainnya
Kemudian pada bulan Agustus kemarin kita ada di majalah ESC di Your Fashion Magazine. Keren. Kemudian selain itu kerjasama dengan Moscato kita lanjutkan dan di bulan yang sama jadi cover majalah Iklim untuk Baik. Baik, tapi Mbak Ama, ini kalau bisa tahu awal karirnya Anda memutuskan untuk menjadi model sampai akhirnya berkarir di Las Vegas, ini seperti apa ceritanya Mbak? Waktu itu sebelum pindah ke US, saya sempat sebenarnya jadi model di Jakarta untuk salah satu teman dari Kanada. Dia punya proyek dengan community-nya. Dia fotografer itu. Nah, kemudian dia kasih hasilnya foto ke saya. Nah, pada waktu saya pindah ke US, saya gunakan foto itu sebagai portfolio saya. Gitu. Nah, kemudian 1 tahun, 2 tahun di sini saya beradaptasi lah ya, sebagai permanent resident, kemudian sebagai istri. Nah, tahun kedua saya mulai bosan tuh, saya mulai cari-cari kan. Terus saya searching, cari audisi apa yang bisa saya lakukan di sini gitu. Nah, pertama itu saya menemukan audisi untuk hair show. Jadi pada waktu Paul Mitchell mengadakan audisi di Las Vegas untuk show mereka. Jadi mereka mengadakan kayak sekolah untuk murid-muridnya dan mereka mengadakan show. Jadi mereka menggunakan model dari Las Vegas untuk para hairstylist. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya terpilih sebagai salah satu model di mereka. Nah, tapi Mbak, ini kan ya seperti tadi kan kita sudah obrolin juga bahwa di seluruh dunia sekarang lagi pandemi gitu kan. Nah, otomatis juga maksudnya industri fashion juga cukup terdampak seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk di sana sendiri nih di Las Vegas untuk fashionnya. Nah, ini apa inovasi yang diterapkan di sana untuk tetap survive gitu fashion di sana? Kalau untuk dunia fashion sendiri, karena saya ada di dunia model ya, jadi selama ini yang kami usahakan, saya bekerja sama dengan fotografer, bekerja sama dengan desainer. Jadi kita coba untuk bikin sesuatu yang bisa kita perlihatkan secara online. Karena kita nggak mungkin berhubungan langsung dengan teman. Mau nggak mau daring ya, online ya? Ya, karena sekarang juga beberapa semua beralih ke online. Kemudian fashion show, kita kemarin sempat mau adakan fashion show secara online, tetapi karena ada salah satu dan lain hal, kami di sini ketat untuk social distancing-nya. Jadi kita ada sedikit kendala di beberapa inovasi yang kita lakukan untuk shoot, photo session, untuk kita tampilkan di media atau di magazine. Seperti itu ya, jadi lebih banyak memang sekarang dilakukan secara daring seperti itu. Nah ini dan selanjutnya kalau misalnya Anda sendiri melihat ya kan, tadi kan Mbak Ama cerita bahwa ketika pertama kali coba peruntungan di dunia model gitu ya, sebagai seorang model gitu di Amerika, ngerasa juga ya emang wah ini sih oke lah ya, nggak jelek-jelek amat gitu ya, dan cukup oke lah ya, cukup artinya ada kepercayaan diri di sana. Tapi kalau misalnya Mbak Ama melihat sendiri sebagai seorang model asal Indonesia, apa sih kelebihan yang didapatkan di sana sekali
Kalau aku sih ngelihatnya memang salah satunya memang tampilan memang cukup unik ya, berbeda dari yang lain. Kalau dari Mbak Ama sendiri melihat seperti apa? Apa kelebihannya gitu sebagai seorang model asal Indonesia? Kalau yang saya dengar sih ya, dari mereka, dari hair stylist, dari desainer, atau dari makeup artist, atau dari fotografer, mereka suka warna kulit saya. Jadi mereka selalu tanya saya asalnya dari mana. Jadi saya bilang saya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Jadi saya kadang juga merasa, do you know Indonesia? Kadang kalau mereka be honest gitu, mereka nanya di mana sih Indonesia. Mereka cuma tahu Bali kadang-kadang gitu ya, Indonesia. Ya, jadi mereka pikir Bali itu bukan salah satu dari pulau Indonesia, satu negara. Iya. Ya, jadi yang bikin saya lebih pede karena untuk jadi model karena mereka suka warna kulit saya dan mereka alhamdulillah suka dengan cara saya bekerja. Jadi karena saya selalu menjaga itu ya, dan saya menjaga cara kerja saya. Yang penting saya profesional dan humble, jadi saya bisa belajar dari siapapun. Baik, siap. Mbak Ama, lapor Kak, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di People and Inspiration kali ini. Terima kasih sudah mau diganggu tengah malam di sana, malam-malam. Ya, nggak apa-apa. Siap, terima kasih banyak Mbak. Sukses terus, ditunggu cerita-cerita menarik berikutnya. Iya, makasih ya Mas. Ya, sama-sama Mbak.